Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Indah Hindasa. Untuk pertemuan kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya, mengapa kurikulum perlu berubah. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan supaya siswa dapat mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa. Lalu apa arti kurikulum? Kurikulum merupakan pengalaman belajar murid. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses pelaksanaan pembelajaran tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Lalu apa saja komponen yang harus ada dalam kurikulum? Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode, yang keempat evaluasi. Lalu mengapa kurikulum harus berubah? Kurikulum harus berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang pesat. Kita sebagai pendidik bertugas untuk menyiapkan peserta didik menghadapi zaman yang baru, yaitu zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman yang dulu. Apa alasan kurikulum harus berubah? Yang pertama, alasannya yaitu agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar. Dan yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Bapak dan Ibu guru hebat, keadaan sekolah dan sekitar kita memang berbeda-beda. Murid kita pun berbeda-beda. Bisa jadi pembelajaran yang paling berhasil untuk masing-masing murid juga tidak sama. Ada perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah. Perubahan juga terus terjadi di sekitar kita. Hal-hal itulah yang menjadi alasan kenapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid di sekolah. Ini bisa diterjemahkan dalam kurikulum satuan pendidikan atau KOSP. Kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP ini harus bersifat dinamis. Artinya adalah dapat berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai dengan lingkungan geografis. Lalu bagaimana cara mewujudkan kurikulum? Seluruh komponen masyarakat yaitu orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembang kurikulum. Karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan murid. Sekian aksi nyata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.